tidak halal di rumah abah tuh. La yalidul asadu illa asadan. Tidak melahirkan singa kecuali anaknya tetap singa juga. Memang abah guru dari bapak emak memang uang wali. Emak beliau wali, abah guru madakan majzub. Nenekmu tuh majzub kata abah. Artinya mama abah majzub. Majzub itu artinya wali yang ya sama mau dia lah. Majzub itu wali sama mau dia. Abah beliau seorang wali yang tersembunyi. Jadi memang mak bapak beliau bahkan ke atasnya lagi sampai kepada Datuk Syekh Muhammad Asad, wali-wali semua. Nah, kita waluh semua dapat syafaat barang saya. Sudahlah wali, kada alim, kada beribadah pemalas. Lalu pula kada cinta dengan wali. Sengsara di akhirat. Siapa diharapkan? Orang wali kan yang akan memberikan syafaat sesudah para nabi dan rasul. Itu supaya kita ada yang diharap-harap mencintai. Jikalau engkau, kata abah guru, tidak bisa menjadi seperti mereka mencintai bah. Nah lalu mencintai abah guru itu artinya mengamalkan apa yang abah guru padahkan. Belum bisa mengamalkan, minta ampun ya Allah, kami belum bisa meniru abah guru kami yang dari segi ini si guru pia pun bakat. Lagipun kami ada bakat Camanaga yang menjual hanya dia bukan orang Islam nak menjual. Kan tidak pakai akad tuh dalam aturan, karena dia akad pun tidak kesah kan. Lalu macam mana agak? Nah kamu siap itu maksudnya. Nah, kamu siap kan? Hanya kata dia kan. Udah kita kamu siap. Hanya udah. Hukum mu'atat. Kita bagi dia duit, dia bagi kita barang. Macam mana agak hukum darurat? Hukum darurat. Ya makanya kita ini tak bisa jadi wali. Banyak makanan kita yang tak benar. Mencintai orang, mencintai para aulia. Nah, arti mencintai tadi itu mengamalkan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau padahkan. Ya kita meniru dulu karena langsung sama. Kalau nak langsung sama tak bisa. Itu dengan orang wali saja seperti itu, apalagi dengan Nabi. Tak bisa kita nak sama betul. Nah jadi abah guru kita memang beliau datuk nenek sampai ke atas tuh para wali-wali semua, sehingga beliau menjadi wali yang besar. Di samping itu juga karena bapak beliau itu sangat merahasiakan kewaliannya. Lalu beliau diberikan seorang anak yang wali yang masyhur. Beliau diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang luas, baik dari segi ilmu syariatnya, baik dari segi ilmu hakikatnya, maupun dari segi ilmu ma'rifatnya. Jadi beliau itu diberikan keluasan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau sudah tua pun, mungkin umur abah 60-an, hampir artinya udah dekat meninggal dah. Itu abah guru masih kuat ilmu alatnya. Ilmu alat itu masih kuat, padahal dah tua. Saking alimnya tadi itu dan saking melekatnya ilmu itu kepada beliau.
Sampai-sampai pula abah guru kita sekumpul tahu apa yang diamalkan Rasulullah waktu di dalam Gua Hira. Ini juga perkara yang jarang kita pikirkan, jarang ustadz pikirkan, jarang para mubaligh pikirkan. Itu apa ke pikirkan? Nah, orang itu kan dapat sesuatu ada sebab. Nabi dapat teta kenabian kerasulan, sebabnya itu apa dulu? Memang ditentukan Allah, itu tidak ada syariatnya, tidak ada usahanya. Nabi Yusuf jadi wajib, jadi nabi, jadi raja, apa sebabnya? Amalih beliau apa? Seperti itu. Semua para nabi. Jadi perlu juga kita ketahui supaya kita bisa meniru, walaupun tidak sama, tapi meniru-niru. Jarang ini dipikirkan, jarang ini. Cuma dia memang tidak bisa dipikir-pikirkan. Karena kalau orang berpendapat itu kan pendapat. Saya lihat di dalam Google, Mbah Google. Saya cari di dalam Mbah Google. Apa yang Nabi amalkan waktu di dalam Gua Hira. Oh, kata Syekh dari Mesir, jauh benar ke Mesir itu. Kan beliau di Mekah, betapa di dalam gua itu kan. Kata Syekh dari Mesir, tafakur katanya yang Nabi amalkan dalam Gua Hira. Itu kan pendapat dia. Lalu saya baca lagi Quraisy Shihab. Menurut Quraisy Shihab, kata-kata tahannus itu, karena Nabi itu dalam Gua Hira itu katanya tahannus. Kata-kata tahannus itu kata Quraisy Shihab, itu maknanya tafakur. Itu pendapat Quraisy Shihab. Yang paling benar itu kata Abah Guru, mun Nabi madahkan, bisa salah. Alhamdulillah kita semua dah tahu dah. Yang Nabi amalkan dah tahu semua dah. Alhamdulillah jamaah berkat Abah Guru. Tinggal kita aja pelan-pelan ngamalkannya. Jadi kalau dicari dalam kitab, itu kan pendapat si fulan, pendapat syekh itu, pendapat syekh ini, pendapat dia, tebakan dia, yang paling benar tuh kalau Rasulullah madahkan. Nah, cuman syaratnya kurang bisa, artinya mengetahui apa yang Rasulullah amalkan di dalam Gua Hira, itu syaratnya dulu yakin bahwa wali itu ada. Itu adalah tidak yakin wali itu ada, tetap tak bisa. Karena Rasulullah langsung bernampak kepada seseorang wali, madahkan itu tadi. Lalu kita tiru, lalu kita amalkan. Apabila itu kita tiru dan kita amalkan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu dan Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosamu. Mengampuni segala dosa-dosamu itu kata Abah Guru, Allah Ta'ala mengangkat hijabmu. Lalu terangkat hijab, nampaklah segala macam
Jadi dengan jalan tadi mengikut Rasulullah. Yang mengikut Rasulullah dari awal sejarahnya lah. Ya dari awal sejarahnya kan beliau tadi ya tahan nasu fil ghari Hira, beribadah di dalam gua Hira. Jadi kalau dia tafakur, memang tafakur kan 24 jam Rasulullah. Karena kita ada pertanyaannya, Rasulullah yang diamalkan itu tafakur jam. Jadi 24 jam lah tafakur. Mau kayak kita kan? Enggak ada yang lain apa? Ayo apa? Ya kayak gitu tadi kan. Abah Guru sampai dibukakan Allah Ta'ala di situ. Macam mana gak Abah Guru itu angkat nama beliau? Nah, beliau angkat nama Abah Guru kita tuh sekitar, ini sekitar saya ada mencatat betul-betul. Di sekitar tahun mulai tahun 80-an lah sekitar itu beliau angkat, karena di bawah sebelum tahun 80-an itu saya sempat belajar dengan beliau paling banyak 50 orang di rumah beliau tuh. Tidak penuh, rumahnya tidak penuh lagi. Sempat saya belajar dengan Abah Guru, beliau pakai songkok biasa ya. Tidak salah pada saat itu pernah gak beliau pakai baju kaos. Malum ada lama ada kan. Beliau angkat itu sekitar tahun 1980-an. Sekitar tahun itu mulai angkat. Maka pada tahun di sekitar itulah, entah 81 82 saya dah tadi ingat lagi dah. Ini kan apa namanya di sekitar aja. Pastinya itu kita tidak tahu karena kita tidak catat aja. Dalam hati kita catat itu pun untuk apa kan? Maka pada di sekitar tahun 80 itulah, tahun sebelumnya atau sesudahnya, di sekitar itulah tidak jauh dia. Datanglah Tuan Syekh Ismail Al-Yamani. Itu yang riwayat yang saya dapati. Mungkin yang lain berguru dengan Abah Guru lain kayak cara dapat dia. Jadi datanglah Syekh Ismail Al-Yamani bermalam nginap di rumah Abah. Jadi kata Abah Guru, Syekh Ismail Al-Yamani tidur di rumah. Jadi sama lama-laman Abah tidak tidur, Syekh Ismail tidak tidur. Kenapa? Abah Guru ngintipkan Syekh Ismail. Syekh Ismail ngintipkan Abah Guru sama mengintip. Ngintip apanya? Orang dari Yaman sana tahu udah kontak dia batinnya. Apa yang diamalkan si Zaini ini kok hebatnya seperti ini? Ya Abah Guru juga ngintip beliau. Apa yang diamalkan si Ismail bisa terkenal sebagai ulama besar di Yaman? Sama-sama ngintip. Lalu kata Abah Guru, kata Syekh Ismail, kata Abah Guru, saya datang ke Kalimantan, ke Indonesia ini hanya kepingin nak nengok muka Zaini aja, kata Syekh Ismail. Itu penemuan kita ya. Ini penemuan kita yang kita temui perjalanan Abah Guru seperti itu. Mungkin yang lain-lain lagi dia. Yang saya tahu seperti itu. Kemudian tidak lama, entah tahun berapa pula tadi kan pasti saya itu datang pula Syekh Muhammad Al-Maliki. Nah itu tidurnya saya tidak tahu. Cuman waktu sehabis Isya saya sempat berjumpa dengan beliau di rumah Kiai Haji Badruddin. Abah Guru manggil datuk, beliau tuh Syekh Kiai Haji Badruddin. Adiknya pengarang Senjata Mukmin. Adik beliau, nggak salah saya seperti itu ya. Nah jadi habis Isya itu saya sempat jumpa dengan Habib Muhammad Al-Maliki di rumah itu, di rumah Kiai Haji Badruddin tadi. Entah di situ kali beliau tidak tahu saya. Nah beliau juga menjumpai Abah Guru kita.
Ada budak-budak upload foto-foto beliau tuh ada waktu ngambil di pesawat Ismail ada. Cuma saya ingat lagi, dah tahu nanti ingat lagi. Tapi saya yakin di sekitar tahun 80-an. Karena insya Allah saya belajar dengan Abah Guru mulai tahun sekitar 78-79, insya Allah. Tahun-tahun itu tuh, sebelum tahun 80. Tidak salah saya seperti itu. Kita kadang catat benar juga. Yang penting kita tahu belajar aja. Tapi lebih tadi nggak lagi gitu. Jadi sempat saya belajar di rumah Abah Guru. Rumah beliau pun tak ada penuh. Dari minggu ke minggu semakin naik, semakin ramai. Itu saya melihat dengan mata kepala saya. Tingkatan manusia yang ada tuh, sampailah jalan itu dipenuhi, tidak bisa lagi kendaraan-kendaraan lewat, harus lewat jalan lain. Jika beliau kemudian tidak lama pula datang pula seorang Habib Ibrahim Al-Ahdal. Itu tingkatan-tingkatan tadi yang saya tahu lah. Syekh Ibrahim Al-Ahdal ini menurut riwayatnya beliau di Mekah sana tuh setiap malam Senin melihat cahaya ke langit menjulang, naik ke langit. Gimana kata beliau cahaya ini tiap malam Senin? Itu Abah Guru sudah tersebar, sudah terkenal ya, cuman belum ke mancanegara belum. Kalau di Kalimantan sudah ada. Wabil khusus Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah itu sudah angkat pada nama Abah. Tapi waktu itu Abah belum lagi ke sekumpul, masih di keraton. Saya pun beliau pindah ke sekumpul pun saya tidak tahu pasti, karena pada saat itu saya masih ngaji di Bangil dengan Abah Guru Bangil. Jadi tahun 90 ke 91 kok beliau pindah ke sekumpul tuh nggak tahu. Kita tadi belajar ya tokoh sekarang kita tidak mempedulikan. Ada berita Abah dulu orang nyebutnya Abah Guru tuh guru keraton. Guru keraton pindah ke sekumpul. Tapi ingat lagi tahu Bapak, cuman itu tuh waktu itu saya masih di Bangil belajar dengan Abah Guru Bangil. Jadi beliau diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ilmu-ilmu yang seperti itu tadi. Itu kan termasuk ilmu yang artinya ya bahasa orang tua dulu tuh ilmu tuh katanya ada yang tersurat, ada yang tersirat katanya. Wah saya tahu tuh ilmu yang tersurat tuh berkitab. Mau tak ada kitabnya tak percaya, mau tak ada kitabnya tak percaya. Ini kitab terus dia nih. Ini betul-betul, mentara betul-betul sepenuh rumah ini kita baru bisa, kan? Betul? Ini ada nanti ilmu yang tersirat, kata Abah Guru dari mulut ke mulut, dari mulut gurunya kepada muridnya, muridnya ini pula kepada muridnya, terus berkepanjangan, sambung menyambung. Itulah yang namanya hadis musalsal. Jadi tak ada dalam kitab tak percaya ke hati kau lah. Nggak ada yang kita maksakan dia. Orang-orang yang seperti itu waraknya luar biasa, warak. Awak itu apa? Kegak, bukan warak, kegak. Ya tadi sehibu biasanya dia pakai akad. Kita berpuluh ribu, beratus ribu ngangkut barang, bukan berangkatan. Itu kan kita. Jangankan beliau berbicara panjang lebar bohong, sebiji huruf dia orangnya kayak gitu takut nak berbohong. Nah, cuman orang sudah kalau sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mata hatinya,
Dia menganggap manusia itu sama dia semua. Jadi kalau Wak Said duduk sini, Wak Said melihat malaikat bersandar di tiang, saya harus melihat, maulah sama gitu. Wak Said kan makamnya tinggi, Wak Said kan dibukakan Allah Ta'ala alam malaikat. Saya tanya, mana bisa anak saya sama dengan dia? Memang manusia sama. Itulah kadang-kadang kita tuh ngomong kayak menunjukkan kita pintar, padahal menunjukkan kita bodoh, kan? Cuma kita diam, kan tidak tahu kita bodoh. Karena kita ngomong ketahuan doang lah bodoh, kan? Jadi abah guru kita dibukakan ilmu syariat yang luas, ilmu hakikat yang luas, ilmu ma'rifat, dan beliau diberikan karamah-karamah. Tapi bagaimanapun kata beliau, karamah yang paling mulia itu adalah karamah istiqamah, bukan karamah yang sekejap ada di Mekah, sekejap ada di Amerika, sekejap ada Pontianak, sekejap ada di Jakarta. Itu kata Abah Guru masih kasyaf setan. Itu Abah Guru menjelaskan seperti itu, udah kita taat setia ya. Adapun keramat yang sebenar-benar keramat itu kata beliau ya istiqamah kepada Allah, taubatnya istiqamah, sabarnya istiqamah, syukurnya istiqamah, semuanya istiqamah. Itu keramat yang sebenar. Padahal orangnya biasa-biasa aja, pakaiannya tidak ada rupa uang ulama, tidak ada, bisa ya pakaian biasa, celana biasa, tapi dia istiqamah. Ini rupanya orang ini mempunyai keramat yang besar. Adapun kita orang awam ini kan menilai bila sudah sekejap sana, sekejap sini, sekejap sana, sekejap hilang, sekejap nampak, wali kata kita. Karena kita awam masih, padahal itu bukan ciri khas orang wali. Kalau kita mau mengamalkan amalan-amalan yang seperti itu, kita bisa melihat seperti itu. Kita bisa membaca pekerjaan orang, kita mau mengamalkan. Karena itu bukan cirinya orang wali, bukan. Walaupun beliau diberikan banyak karamat, cuman selama saya belajar dengan Abah Guru mulai sekitar 7 tahun 1978 insyaallah, sampai ya boleh katakan sampai Abah Guru wafat lah.